Pada part ke-95 diambil dari light novel bab 236 sampai dengan 237, Konfrontasi Kerajaan Suci Fabkela. Saya tidak tahu Anda akan mengenali saya, Tuan Fitura. Jin berbicara saat dia mendekat. Aku menghadiri perayaan musuh. Aku tinggal di sudut dan hanya minum sendirian, jadi tidak heran kamu tidak melihatku di sana. Mata Fitura tampak pahit saat dia melihat para ksatria perisai emas yang telah dia bunuh. Bahkan sebagian besar ksatria suci di bawah kendali langsungku telah membelot ke Zippley. Lani, aku bersyukur kamu tidak terluka dalam kekacauan ini. Tuan Fitura, saya telah mempertanyakan kesetiaan Anda. Mohon maafkan saya. Lani membungkuk saat berbicara. Fitura membuat gerakan meminta maaf. Aku akan melakukan hal yang sama sejak ayahmu dan aku sudah lama bermusuhan. Bahkan, aku selalu menjadi orang pertama yang mengatakan bahwa kita harus memihak Zippley. Raja Suci, Miklan, dan Panglima Ksatria Suci, Fitura Veltor, keduanya dikenal sebagai musuh sejak lama, dan mereka memang terlibat dalam perdebatan sengit di Dewan Nasional. Tapi itu semua hanyalah peran yang mereka mainkan untuk menjaga keseimbangan politik. Miklan memainkan peran baik untuk memeras mereka yang berkuasa, sementara Fitura memainkan peran jahat untuk mewakili mereka. Konflik yang muncul di antara mereka sejak penobatan Miklan sebenarnya adalah kolaborasi di antara mereka, dan hanya mereka berdua yang mengetahui perjanjian ini. Ada sejarah panjang di baliknya. Tapi Fitura merasa sekarang bukan saatnya menjelaskan hal itu pada Lani. Mereka harus berbicara tentang situasi saat ini. Lani. Sebentar lagi, Zippley akan menerima berita tentang kunjunganmu dan Tuan Jin. Tidak banyak orang di Menshan yang mematuhiku tanpa pertanyaan, dan bahkan mereka diawasi. Zippley pasti mengira Anda ada di pihak mereka, Sir Fitura. Fitura mengangguk. Mereka pasti memiliki kesan bahwa aku adalah orang pertama yang memihak mereka. Mereka mulai menanam mata-mata di Holy Kingdom 20 tahun yang lalu. Saat itu, Jin bahkan belum lahir. Dia diusir dari klannya di kehidupan sebelumnya, tanpa akses ke informasi apapun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kerajaan suci juga telah jatuh ke tangan Zippley pada saat itu. Kerajaan suci saat ini terbagi menjadi dua. Di satu sisi mendukung Zippley dan sisi lainnya menentang mereka? Tidak, antara mereka yang mendukung Zippley dan mereka yang mendukung Kinselo. Kembaran palsu Holy King adalah perbuatan Kinselo. Aku masih tidak percaya, tapi Kinselo tampaknya memiliki transfigurer di antara mereka. Mata Lani terbelalak. Kerajaan suci tidak hanya diserbu oleh Zippley, tetapi juga di bawah pengaruh Kinselo. Dia lebih dari terkejut. Faktanya, dia mengira Kinselo adalah kelompok teroris kelas 3, tidak ada bandingannya dengan klan Zippley. Siapapun dengan ide seperti itu akan bereaksi seperti dia jika mereka diberitahu bahwa setengah dari kerajaan suci berada di bawah kendali Kinselo. Jin tidak menunjukkan banyak reaksi, dan Murakan hanya mengangkat bahu. Kamu sepertinya tidak terlalu terkejut dengan penyebutan Kinselo, Tuan Jin, begitu juga kesatriamu. Aku bukan ksatria yang malang. Murakan mempertimbangkan untuk mengatakan ini dengan lantang tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku diserang oleh beberapa orang transfigurasi pada hari aku berangkat ke Taman Pedang. Mereka adalah ekstremis Zippley. Setelah itu, aku mulai melacak identitas mereka dan menemukan bahwa Kinselo dan Zippley telah membentuk aliansi. Kamu mengalami hal seperti itu? Begitu. Tapi mereka tidak bersama lagi. Mereka telah menjadi sekutu sampai beberapa waktu yang lalu, tetapi baru-baru ini mereka saling membelakangi karena alasan yang tidak diketahui. Fitura telah mengamati keadaan sambil berpura-pura melayani klan Zippley. Tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan sejak Paus yang berkuasa Montiano, Chonieu, dan yang lainnya bersama dengan organisasi mereka semuanya tunduk sepenuhnya kepada Zippley. Jadi, ketika kedua pasukan sekutu menjadi bermusuhan satu sama lain, Fitura berpikir bahwa satu-satunya kesempatan untuk merebut kembali kerajaan suci sudah dekat. Dia berharap cengkeraman mereka di Holy Kingdom akan melemah. Namun sebaliknya, kerajaan suci terpecah,
seiring dengan pertarungan antara dua faksi. Soft Cleaners bersekutu dengan Zippley, dan Hardliners dengan Kinselo. Para pengkhianat percaya bahwa keliak Zippley dan pemimpin Kinselo lebih besar dari Ayula. Aku sendiri belum pernah melihat pemimpin Kinselo, tetapi keliak tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat orang yang lemah iman menganggapnya cukup meyakinkan. Bahkan setelah kesetiaannya berakhir, kedua faksi memutuskan untuk mempertahankan semi-domain mereka atas kerajaan suci dan mengejar kepentingan mereka sendiri. Ada beberapa pelayan setia seperti Vitura, tapi jumlah mereka jauh lebih banyak daripada para pengkhianat. Perjuangan untuk merebut kembali kerajaan suci akan sia-sia jika baik kelompok garis lunak maupun garis keras tidak tertarik padanya. Vitura melanjutkan dengan sesi briefing singkatnya. Sementara itu, tubuh ksatria perisai emas yang terbunuh mulai mengeluarkan bau darah. Kapan percobaan dengan golem biologis dimulai? Ketika kami pergi untuk mengamankan Lani di kuil timur, kami bertarung melawan tentara kerajaan suci yang berubah menjadi golem ini. Jin mengeluarkan pecahan jantung golem biologis dari sakunya. Oh, Ayula yang hebat. Anak-anakmu mengalami nasib yang sangat buruk. Vitura memegang pecahan itu, dan seluruh tubuhnya bergetar. Mereka memulai eksperimen mereka di Holy Kingdom sekitar 6 bulan lalu. Lebih dari 100 warga sipil dan tentara Holy Kingdom ditangkap dan dikirim ke lokasi mereka setiap bulan untuk digunakan sebagai subjek uji. Lani sangat ketakutan. Fakta bahwa dia tidak menyadari hal-hal seperti itu terjadi tepat di bawah hidungnya membuatnya merasa seperti dia bisa kehilangan akal sehatnya. Lani, ini bukan salahmu. Ini milik kami, milik ayahmu dan milikku. Kami berdua melewatkan momen untuk memberitahumu hal-hal ini. Berdasarkan lokasinya, maksudmu Lutero Magical Federation. Jin secara alami berpikir bahwa eksperimen dengan golem biologis adalah karya Zippley. Itu bukan Zippley. Itu karya Kinselo. Tapi tidak seperti di Kolon, eksperimen dengan golem biologis yang dilakukan pada orang-orang Holy Kingdom adalah hasil karya Kinselo. Apakah Kinselo melakukan percobaan biologis dengan golem? Kinselo sangat terkait dengan Halfman. Suku-suku tempur terkemuka di antara mereka, seperti manusia serigala putih dan harimau merah, menerima perintah dari pemimpin Kinselo. Jin ingat bahwa pecahan hati golem telah mengumpulkan aura biru, yang memberinya perasaan menyeramkan. Kinselo, bajingan itu. Apakah mereka mencoba membuat ulang legenda? Hati golem biologis di kerajaan suci agak mirip dengan Light Hearts of the Legends. Murakan sepertinya berpikiran sama. Dia mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat pecahan itu dengan lebih baik. Tapi bagaimana? Dengan cara apa? Kakak-kakakku menghilang sepenuhnya dari dunia manusia 5.000 tahun yang lalu. Tidak ada cerita tentang hati cahaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan teknik pedang legenda benar-benar. Jin sedang memikirkan hal itu ketika dia teringat sebuah artikel dari buletin. Artikel itu tentang Bamel, yang sebenarnya dia menggunakan petir. Kemudian dia teringat agen Kinselo yang selamat saat itu, semuanya saksi dari teknik pedang legenda. Tidak mungkin hanya karena itu, kan? Perasaan meresahkan dan tidak menyenangkan yang tak terlukiskan membebani hati Jin yang tertunduk. Keluarga Kinselo telah membawa warga kerajaan suci ke Oterium Tua. Itu adalah markas besar Dark Magic Guild dan tempat warisan Riol Zippley berada. Eksperimen golem biologis dilakukan di sana. Apakah Zippley menangkap orang dan bereksperimen pada mereka juga? Setidaknya untuk saat ini. Zippley menunjukkan tanda-tanda mencoba menggunakan relik suci kami dan relik iblis yang kami jaga, tapi mereka tidak menggunakan orang-orang kami untuk percobaan. Itu mungkin hasil dari keputusan mereka untuk mendapatkan dukungan publik ketika mereka harus bertarung melawan Kinselo untuk menjadi pemilik tunggal kerajaan suci. Begitulah cara orang-orang munafik beroperasi. Vitura mengangguk dengan berat hati. Namun, dia juga cukup terkejut. Jin hanya membutuhkan beberapa kalimat untuk secara akurat menyimpulkan sesuatu yang telah disimpulkan Vitura setelah pengamatan bertahun-tahun. Ya, sial. Lihat, ketua Ksatria Suci.
Bagaimana mungkin kamu tidak pernah meminta bantuan dari Rankandel atau faksi lain ketika semuanya sudah berantakan? Murakan berkata dengan frustrasi. Fitura menghela nafas sebagai jawaban. Jika Rankandel bergabung pada saat ini, apa yang tersisa dari tanah ini? Jin mengira mereka telah bertindak dengan bijak. Zippley dan Kinslow hanya akan mencoba mengendalikan Holy Kingdom secara diam-diam. Tapi Rankandel akan mengambil kesempatan untuk memulai perang total, mengubah kerajaan suci menjadi gurun dan mengambil orang suci penyembuhan yang sangat terampil dan benda-benda dari brankas abadi. Tepatnya, yang dibutuhkan Rankandel bukanlah Vankela, kerajaan netral. Itu adalah kemampuan penyembuhan para orang suci dan beberapa benda berharga yang mereka inginkan. Kamu benar. Nak, apa yang kamu pikirkan? Tanya Murakan. Jin menyilangkan tangan dan terdiam sesaat. Aku sedang memikirkan cara untuk mengusir Zippley dan Kinslow dari tempat ini tanpa pengorbanan besar. Jin mulai memeras otaknya begitu dia mengetahui bahwa sebenarnya Kinslow yang berada di balik eksperimen golem biologis, bukan Zippley. Dia sedang memikirkan cara untuk mengacaukan mereka untuk selamanya. Apa? Saya punya ide. Kita harus bersyukur Kinslow masih belum dikenal publik. Tuan Fitura? Ya, bicaralah, Tuan Jin. Semua orang yang membuat keputusan di Holy Kingdom adalah pengkhianat atau loyal kepada Kingdom tapi tanpa kekuatan, seperti kamu. Apa aku benar? Ya. Tapi orang-orang tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka tidak boleh menyadari bahwa 100 atau bahkan lebih warga kerajaan digunakan sebagai eksperimen setiap bulan. Mata Fitura mulai melebar. Apakah kamu akan mengungkapkannya kepada publik? Ya. Tapi tak seorang pun akan mempercayai kebenaran yang gamblang, jadi kita memerlukan beberapa bukti. Aku akan pergi bersama orang ini ke Oterium dan menyelamatkan warga yang ditangkap. Aku juga berpikir untuk melakukannya. Tapi ada banyak penyihir bintang 8 atau 9 dari Kinslow di area ini. Ya, saya tahu. Mereka adalah penyihir dari Guild Sihir Kegelapan, di bawah payung organisasi Kinslow. Saya juga telah melakukan banyak penelitian tentang masalah ini. Tapi apakah kamu yakin kalian berdua bisa menyelamatkan orang sendirian? Pertanyaan itu memohon untuk ditanyakan, tetapi Fitura memutuskan untuk mendengarkan terlebih dahulu. Warga yang diselamatkan akan menjadi bukti paling kuat dari semua ini. Tapi sayangnya, penduduk Old Oterium tidak mungkin berada dalam keadaan alami mereka. Mereka sudah berubah menjadi golem biologis atau sedang dalam proses transformasi. Lalu, apakah maksudmu mengungkapkan kebenaran kepada orang-orang Holy Kingdom dengan menunjukkan keadaan mereka? Itu adalah pilihan terbaik jika mereka hanya bisa mengembalikan orang-orang yang ditangkap untuk menjadi subjek eksperimen. Namun, dengan jumlah pasukan yang setia kepada Kingdom saat ini, mencapai Oterium sendiri sama sekali tidak mungkin. Ya, itu rencanaku. Dan semua tanggung jawab akan jatuh pada Zippley, daripada Kinslow karena aku akan mengklaim bahwa aku menyelamatkan orang-orang dari menara sihir keempat dari klan Zippley. Menara sihir keempat dari klan Zippley. Tapi itu bohong. Tidak masalah apakah itu bohong atau tidak. Begitu berita menyebar bahwa orang-orang dari kerajaan suci telah ditangkap dan bahkan dikorbankan untuk percobaan golem biologis, Zippley harus angkat bicara. Akan jauh lebih sulit untuk mengendalikan orang begitu mereka jatuh dari kasih karunia. Orang-orang tidak menyadari bahwa kerajaan suci telah jatuh ke tangan Zippley. Tapi begitu terungkap bahwa Zippley telah melakukan eksperimen pada orang-orang mereka, Zippley harus melakukan upaya yang luar biasa untuk menstabilkan tanah yang sudah mereka miliki. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tutup mata, karena mereka dianggap sebagai pembela keadilan, setidaknya dalam penampilan. Kebohongan itu akan terungkap jika penguasa menara keempat membicarakannya. Tapi sepertinya dia punya rencana, Tuan Jin. Saat ini, Master Menara keempat, Karl Zippley, tidak berada di Federasi Sihir Lutero. Dia disandera oleh Kinslow. Tapi Anda tahu, Kinslow saat ini dikenal sebagai organisasi teroris kelas 3.
Jika Jin memasuki kerajaan suci bersama orang-orang yang telah dia selamatkan, Zipley akan terpaksa membuat keputusan. Entah mengakui bahwa putra keliak, Karl Zipley, ditahan oleh kelompok teroris kelas 3 yang tidak dikenal. Atau salahkan Kinslow dan dituduh melakukan eksperimen biologis golem. Yang pertama akan merusak reputasi kekuasaan mereka, dan yang kedua reputasi keadilan mereka. Jadi kita akan menghancurkan Kinslow dengan kekuatan dan Zipley dengan alasan. Zipley mungkin akan memilih untuk disalahkan. Klan dengan pengaruh seperti itu, terutama yang seperti Zipley yang memaksakan kekuasaannya ke seluruh dunia, tidak akan pernah mengorbankan reputasi kekuatannya. Meskipun reputasi mereka sebagai klan yang membela keadilan dan kebaikan akan ternoda, lebih baik menyalahkan beberapa orang yang bisa mereka anggap sebagai kambing hitam. Mereka selalu bisa membangun kembali citra mereka menjadi baik. Namun, begitu reputasi kekuatan sebuah klan dipertanyakan, dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk memulihkannya. Terlebih lagi dengan pesaing yang mendesak seperti klan Rankandel. Master keempat menara Zipley saat ini disandera oleh Kinslow. Aku memasang jebakan dan meyakinkan Chow Kontolderer, seorang penyihir Kinslow, untuk menahannya sebagai sandera. Jin menambahkan deskripsi singkat tentang operasi intersepsi kompas, menghilangkan bagian kompas, tentu saja, membuat Fitura terdiam. Jadi itu sebabnya kamu berencana menggunakan Karl Zipley, Master Menara keempat dari klan Zipley. Sekarang aku mengerti niatmu. Jika semuanya berjalan seperti yang kamu katakan, Zipley akan memilih untuk disalahkan daripada Kinslow. Tentu saja, hal-hal mungkin tidak berjalan persis seperti yang aku inginkan, tapi aku percaya itu adalah rencana terbaik yang kita miliki. Itu akan memunculkan keadaan kerajaan suci saat ini dan meletakkan dasar untuk mengejar mereka. Fitura tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya berencana untuk memimpin ksatria terakhir yang tetap setia kepada kerajaan dalam pertempuran terakhir mereka. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan Lani dalam prosesnya dan mencari perlindungan dari klan Rankandel, istana tersembunyi, atau tanpa nama. Apakah Lani memilih untuk berpegang teguh pada harapan suram kerajaan untuk menunggu masa depannya atau hanya menjalani hidupnya dalam persembunyian? Keputusan itu sepenuhnya menjadi miliknya. Tapi kemudian Jin tiba. Mungkin Ayula yang mengirimi kami bocah ini. Meskipun menjadi seorang Rankandel, dia hanyalah seorang pembawa bendera cadangan yang belum berusia 20 tahun. Fitura tidak akan pernah meminta bantuannya dalam keadaan lain, tidak peduli seberapa briliannya dia, karena dia akan mengira Jin terlalu muda untuk menangani masalah seperti itu. Tuan Jin. Tolong bicara, Tuan Fitura. Tolong beritahu aku apa yang harus aku dan Lani lakukan mulai sekarang. Saya akan segera menuju Oterium Tua. Tuan Fitura, Anda akan terus bertindak sebagai boneka klan Zipley dan melindungi Lani sampai saya kembali. Anda tidak boleh menyerahkannya kepada siapapun. Dia kemungkinan besar akan dibius atau disiksa. Zipley dan Kinslow masih ingin membuat Lani tetap dekat sebagai inti dari upacara terakhir untuk festival manifestasi Raja Suci Palsu. Oleh karena itu, mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa Lani mematuhi perintah mereka, terutama setelah catatan pelariannya. Kau bisa menyerahkan itu padaku. Dan tolong buat daftar pengkhianat yang telah bersekutu dengan Kinslow dan Zipley sehingga kami dapat mengungkap mereka segera setelah saya kembali. Terakhir, kumpulkan sisa yang setia. Mungkin ada konfrontasi dalam prosesnya. Dipahami. Lani mendekati Jin. Pertemuan singkat kita telah menempatkan nasib semua Vankela di tangan kamu. Yang bisa saya lakukan saat ini adalah duduk di sini dan berdoa agar kamu kembali dengan selamat, tetapi saya berjanji untuk membalas kebaikan yang telah kamu tunjukkan kepada kami. Hei, lihat, fanatik agama. Kamu bisa berterima kasih kepada kami setelah kami membawa orang-orang yang diselamatkan ke sini. Duduk saja di sini dan menunggu dalam doa yang sungguh-sungguh. Dan namamu Fitura, kan? Aku ingin kamu bertindak seolah-olah kamu telah dipukuli sehingga kita bisa pergi sekarang, kata Murakan. Sebelum Jin sempat bereaksi, Fitura tiba-tiba memotong lengannya sendiri.
Lani sangat ketakutan. Dia segera mengangkat kekuatan sucinya, tetapi Fitura menggelengkan kepalanya dan mendorongnya menjauh. Kematian ksatria perisai emas tidak mungkin dijelaskan jika dia sendiri tidak terluka. Tuan Fitura, Anda tidak perlu memotong lengan Anda. Fitura menyerahkan pedangnya sendiri kepada Jin. Ambil pedangku dan kabur. Pedangmu ada di dalam kotak kayu di lorong tengah di lantai dasar. Segera setelah kamu keluar melalui pintu itu, aku akan mengirim kelompok untuk mengejarmu. Aku akan kembali sebelum festival manifestasi berakhir. Saya berharap Anda beruntung. Untungnya, mereka mengambil pedang Jin dan lolos dari pengejar mereka. Mereka membutuhkan 1 hari penuh untuk meninggalkan kerajaan suci karena mereka segera dimasukkan dalam daftar orang yang dicari, mencegah penggunaan portal. Mereka memiliki 5 hari sampai festival manifestasi berakhir. Jin harus menyelamatkan para tawanan dan kembali ke kerajaan suci dalam 5 hari itu. Jadwalnya cukup padat. Sayap besar Murakan membelah angin. Oterium bukan milik Federasi Sihir Lutero dan tidak membatasi penerbangan Murakan. Tanah itu telah berubah menjadi tanah kosong setelah pertempuran untuk kerajaan suci. Oterium sekarang adalah wilayah yang tidak terlindungi yang dipenuhi dengan makhluk iblis dan juga basis operasi dari Dark Magic Guild. Meskipun Jin telah bergabung dengan barisan yang kuat dengan menguasai pedang bayangan dan teknik pedang legenda, dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan tempat itu sendirian. Cold Joe, musuh Andre Zipley dan saudara laki-laki Cold Joe, yang telah dikalahkan Jin, ada di sana. Hal yang sama berlaku untuk Vegiron Hansert, Tetua Agung Akademi Vermont, Chukon Tolderer, Penyihir Agung ANZ, dan Suzanne Lilista, Matriark Klan Lilista. Keempat sosok ini adalah penyihir bintang 9 dari Guild Sihir Kegelapan. Kelompok Jin bahkan tidak memiliki perkiraan jumlah penyihir bintang 7 dan 8 di sana, dan mereka tidak tahu jebakan apa yang menunggu mereka. Apakah kamu mulai gugup, nak? Kata Murakan. Jin terkekeh. Kenapa aku? Aku memilikimu di sisiku. Kuhaha. Itu benar. Tidak perlu takut pada gerombolan penyihir malang itu saat aku ada. 40%, itulah jumlah kekuatan yang diperoleh kembali Murakan berkat Misha. Apakah Murakan dapat mengalahkan mereka semua sendiri jika semua penyihir bintang 9 ada di sana? Tentu saja, tidak mungkin semua penyihir bintang 9 akan hadir di area tersebut sekaligus. Kecuali Cold Joe, sisanya adalah pemimpin klan dan organisasi mereka. Mereka tidak mungkin berada di markas Dark Magic Guild kecuali ada sesuatu yang membutuhkan kehadiran mereka. Ya, aku yakin kita akan mengetahuinya. Dia cukup percaya diri. Sepertinya dia bisa mengatasinya. Itu adalah malam tanpa bulan. Tanah di bawah mereka gelap gulita. Siapa yang akan mengira bahwa markas Dark Magic Guild berada di tengah-tengah tanah terlantar ini, sama sekali tidak berpenghuni dan tanpa setitik cahaya pun? Makhluk iblis tak dikenal melolong di suatu tempat di bawah. Murakan mulai meningkatkan kecepatan terbangnya. Nak, sepertinya kita sudah dekat. Haha, penyihir manusia melakukan sesuatu yang pintar di sini. Sesuatu yang pintar. Mereka menciptakan penghalang. Sesuatu yang menciptakan ilusi dan berfungsi sebagai alam juga. Benarkah? Ya, aku tahu mereka akan memiliki semacam penghalang. Apakah kamu pikir kamu bisa menetralisirnya? Kemudian Murakan tertawa lagi. Kita baru saja menerobosnya. Kehehe, tidakkah kamu menyadarinya? Kamu berbohong. Jin hendak mengatakan ini, tetapi dia berbalik dan tersentak. Ada jejak penghalang di udara yang baru saja mereka lewati. Lingkaran sihir tersembunyi pecah dan melayang di udara. Ada begitu banyak sehingga Jin bahkan tidak bisa menghitung semuanya. Berapa banyak lingkaran sihir itu? Dan apakah mereka melewati semuanya tanpa membuat suara? Suatu bentuk energi gelap kontras dengan lingkaran sihir yang bersinar seperti bintang. Itu adalah jejak shadow energi yang digunakan Murakan untuk mendobrak penghalang.
Dan masa shadow energy terus berkembang, menyerap lingkaran sihir di sekitarnya. Para penyihir dari Dark Magic Guild telah menetap di Otherium 50 tahun yang lalu. Selama 5 dekade, penyihir yang tak terhitung jumlahnya telah mencurahkan mana mereka untuk mempertahankan penghalang raksasa ini, tetapi terbukti tidak lebih baik dari tembok kastil biasa melawan Murakan. Kamu baru saja melepaskan energi bayangan sebanyak itu tanpa persiapan apapun? Dan apa itu? Gila. Ada lebih dari satu masa di sana. Itu bukan hanya tempat yang mereka lewati. Jin tidak menyadari kapan Murakan menempatkan mereka, tetapi masa energi bayangan yang serupa tersebar di seluruh langit. Penghalang raksasa sedang dihapus oleh energi bayangan, seolah-olah itu adalah cetakan. Jin hanya bisa menatap punggung Murakan dan langit dengan rahang menganga. Jangan kaget sekarang dengan tipuan kecil seperti itu. Bukankah kamu seharusnya menjadi kontraktor milenium? Ingat, kamu juga bisa melakukannya, kan? Ya, tentu saja. Dengan waktu yang cukup, saya juga bisa membuat lubang di satu sisi penghalang. Jin tidak mengatakan itu dengan lantang. Penghalang raksasa dari Dark Magic Guild telah sepenuhnya terhapus, tanpa meninggalkan jejak. Ah, sekarang aku mengerti. Kastil itu pasti markas dari orang-orang jelek itu. Sebuah kastil tinggi yang berdiri di tengah dataran gelap terungkap begitu penghalang diangkat. Para penyihir di kastil tidak tahu bahwa penghalang besar itu telah menghilang. Anak? Ya. Ayo serang mereka segera. Korban eksperimen tidak akan berada di dinding luar. Aku akan mendobrak dinding luar. Menyusup ke dalam dan menemukan tawanan. Begitu kamu menemukannya, segera tembak suar. Dimengerti. Tapi jika kita bertemu warga sipil yang bukan dari kerajaan suci selama pertempuran, kita harus menyelamatkan mereka juga. Mereka adalah saksi penting yang akan mengekspos Zipplay apa adanya. Jangan khawatir. Pegang erat-erat sekarang. Aku akan turun dengan kecepatan penuh tepat setelah aku melepaskan nafasku. Murakan memposisikan dirinya di udara dan menarik napas dalam-dalam. Energi bayangan yang memecahkan penghalang sekarang berkumpul di mulutnya. Kastil Dark Magic Guild berjarak sekitar 300 meter, yang cukup jauh untuk sebagian besar serangan napas. Tapi itu bukan untuk Murakan, tidak untuk hari ini. Faktanya, jika tidak ada warga sipil yang bisa diselamatkan di dalam kastil, Murakan bahkan bisa meruntuhkan seluruh kastil dengan sekali tarikan napas. Fos! Napas gelap melesat melintasi langit dan menuju kastil seperti meteor hitam. Tanpa sadar, Jin menelan ludahnya saat pandangannya mengikuti ekor nafas. Dia mengalihkan perhatiannya ke target serangan Murakan. Dia sudah menyerang dinding luar. Nafas benar-benar menonaktifkan lapisan perlindungan yang mengelilingi dinding dan menembus. Dinding luar runtuh, menyebabkan getaran. Segera, awan debu naik, menutupi kaki bukit kastil. Jin tidak punya waktu untuk melihat dengan kagum. Mereka mulai turun saat nafas Murakan menghantam dinding luar. Penurunannya begitu cepat sehingga pipi Jin terdorong ke belakang. Murakan terbang melewati dinding luar yang rusak dalam sekejap mata. Dia bisa mendengar teriakan. Mereka berasal dari penyihir dari Dark Magic Guild dan Kinslow Half-Orc yang menjaga dinding luar. Beberapa masih jatuh di udara, yang lain nyaris tidak memegang bagian dinding yang rusak, dan sisanya tergeletak di tanah, benar-benar terlempar oleh serangan mendadak. Dari dua sayap Murakan, ratusan bentuk energi bayangan berbentuk tombak muncul. Kekuatan itu menembus leher dan hati mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dan menembus tubuh mereka yang sudah mati, memastikan kematian mereka. Hampir 10 detik telah berlalu sejak Murakan memulai serangannya. Tapi lebih dari 200 penyihir dan setengah orc telah mati, dan kastil itu sudah setengah hancur, tidak dapat dikenali dari kemunculannya 10 detik yang lalu. Bahkan Jin pun tidak menyangka Murakan begitu kuat dengan hanya 40% dari kekuatan aslinya. Yang hidup harus bersiap menghadapi kematian, karena tidak ada yang akan lolos dariku, raung Murakan. Jin melompat dari punggungnya dan bersembunyi di tengah kekacauan.